Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Sartika Putri Arianti dari kelas 2B dengan NPM 2578256. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang bernama Introduction to Version Control, Git and GitHub. Git dan GitHub itu apa sih? Git itu version control system yang melacak perubahan file atau kode program. Nah, kalau GitHub itu platform atau layanan online yang menyimpan perubahan repository Git di internet. Oke, kita langsung saja ke tugasnya. Nah, sebelum kita mengerjakan latihan 1, kita diharuskan untuk menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Karena saya sudah menginstal, mari kita lanjut ke latihan 1. Di latihan 1 ini, kita disuruh lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Pertama-tama kita mengisi username terlebih dahulu. Salah. Selanjutnya kita ngisi user email. Siapa? Selanjutnya kita disuruh git config list untuk melihat apakah nama dan email kita sudah terdaftar atau belum. Oke guys, di sini nama dan alamat email kita sudah terdaftar. Selanjutnya, repository dalam bahasa Indonesia itu artinya gudang. Sama aja kayak penyimpanan lah ya. Repository merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Oke, lanjut ke latihan kedua. Di latihan kedua ini, buatlah sebuah repository dengan nama project npm. Oke, kita akan mengikuti contoh yang ada di gambar ini. Git init 258.256. Nah, repository-nya sudah tersimpan ya guys. Nah, ini nih tersimpannya di C user admin project 2578255. Selanjutnya kita disuruh masukkan cd project 2578256. Nah, lanjutnya tuliskan perintah untuk menampilkan daftar file pada direktori repository kita. Jadi kita disuruh menulis dir slash a.2h. dir slash .2h ini
berfungsi untuk menampilkan repository pada file. Oke, kita enter. Berhasil ya, sudah muncul. Selanjutnya kita disuruh membuat 3 buah file kosong. Kita akan membuat 3 buah file kosong terlebih dahulu ya guys ya. Kita akan buat 1, 2, 3. Oh iya, jangan lupa kita nih nge-save-nya harus di folder yang benar. Foldernya harus sama dengan yang ada di sini. Karena kalau beda nggak kedetek. File set. Kita buat lagi 456. Bentar. 456 789. File 3. Oke, ketiga file sudah kita buat. Lanjut, untuk melihat statusnya kita status repository. Disuruh tulis perintah status repository. Status ini untuk melihat status file repository kita. Nah, sudah terlihat. Oke, lanjut. Di sini ada 3 jenis. Ada 3 jenisnya, yaitu modified, state, sama committed. Nah, kalau modified ini kondisi sebuah file yang mengalami perubahan tetapi belum ditandai dan belum disimpan pada version control. Kalau state ini kondisi sebuah file yang berubah, perubahannya sudah ditandai tetapi belum disimpan. Kalau committed ini kondisi yang mana perubahan pada file telah disimpan dalam proses version control dan menjadi sebuah versi terbaru. Nah, di sini di state ini ada 2 macam, yaitu git add file 1 dan git add doang. Kalau yang atas ini untuk menandai filenya berdasarkan nama file. Kalau yang bawah ini git add ini hanya untuk menandai semua file yang ada di sini. Karena kita ingin menandai semua file yang ada di sini, berarti kita pakai git add yang ini. Status. Nah, sudah ada state-nya ya. Lanjut. Di sini kita disuruh melakukan perubahan pada salah satu file 2, file 3. Kita harus merubah salah satu file yang ini. Yaudah, berarti kita akan merubah di file sorry, ini dihapus dulu. Yang itu lupa dihapus. Oke, kita akan merubah di file 1. Nah, untuk ngeceknya yang kayak tadi, git status untuk mengecek repository kita. Nah, file 1 kita sudah berhasil memodifiednya. Lanjut, kita akan git add.
Nah, di sini gara-gara cuma satu file doang yang mau kita rubah, jadi kita pakai yang di atas ini, git add file 1 untuk menandai file berdasarkan namanya. Jadi git add txt. Lalu di situ disuruh git commit. Udah melakukan git commit, kita harus melakukan maksudnya udah melakukan git add, kita langsung melakukan git commit. Commit yang satu. Nah, file satunya sudah berhasil kita buat ya. Sudah berhasil kita ubah. Oke, selanjutnya. Di latihan 3 ini kita disuruh melakukan perintah git log. Git log itu kalau tidak salah, git log itu ini berfungsi untuk melihat berapa kali kita melakukan perubahan pada file yang kita buat ini. Oke. Nah, di sini kita hanya berhasil, di sini kita cuma merubah satu kali doang. Tapi di latihan 3 ini, kita disuruh membuat minimal 2 perubahan. Jadi, kita akan membuat satu perubahan lagi. Oke. Kita akan membuat perubahan di file 1 juga. Wait. Oke. Sudah berhasil ya ke modified, langsung git sorry typo terus. Lalu git commit. Nah, sudah berhasil kita ubah ya nih. Sudah berhasil kita ubah. Lalu kita akan tulis git log lagi. Nah, di sini sudah terjadinya 2 perubahan ya, guys. 2 perubahan tuh. Oke, lanjut. Git tag. Ini kayak sama aja fungsinya seperti bookmark pada buku. Git tag-nya ada 2 jenis, yaitu liquid text yang berfungsi hanya sebagai bookmark saja, dan yang satunya annotated text menyimpan informasi tambahan seperti nama pembuat tag, email, dan tanggal. Berarti lebih lengkapan yang ini ya, guys. Di sini kita disuruh membuat git. Di sini kita disuruh membuat liquid tag terlebih dahulu. Mari kita buat liquid tag-nya terlebih dahulu. Di sini kita sudah berhasil membuat liquid tag-nya. Selanjutnya kita akan membuat annotated tag dengan menambahkan opsi min A dan min N. Oke, kita akan membuat annotated tag-nya dulu. Tag. List. Nah, untuk memunculkannya kita tinggal ketik git tag aja.
Nah, sudah ya, sudah terjadi. Dua tagnya sudah jadi. Oke, lanjut ke latihan 4. Pastikan harus memiliki 2 komit latihan. Oh, kita akan membuat tag yaitu version 1.0. Sini kita lihat dulu berapa kali perubahannya. Nah, 2 perubahan. Ini salah satu komitnya, berarti git tag salah. Sorry. Ini 1.0 udah. Terus di sini kita disuruh menyalin salah satu dari sini. Saya ingin menyalin yang bawah saja dulu. Wait. Lalu enter. Lalu git tag untuk melihat tampilannya. Nah, sudah berhasil. 3 tag sudah berhasil kita buat. Di sini disuruh selanjutnya menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat dengan perintah git show. Nah, sudah muncul ya. Author Syafasati Daryanti. Date-nya 7 Maret 18.41.55.2026. Oke, selanjutnya. IPCS ini selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir yang disimpan. Perintahnya adalah git diff. Di sini kita disuruh ketik git diff lagi. Git diff. Di sini kita disuruh git diff id commit. Okay. Git log dulu. Kita akan mengcopy 2 ID-nya CTRL C, CTRL V. Terus CTRL C, CTRL V lagi. Oke, kita enter. Nah, sudah terlihat ya guys. Sudah berhasil. Yang garis warna merah ini menunjukkan baris yang dihapus dan sudah tidak ada perubahan. Kalau yang baris yang warna hijau ini menunjukkan baris yang baru ditambahkan pada perubahan terbaru. Berarti ini perubahan terbarunya. Nah, kalau menurut saya antara git diff dan git show ini lebih lengkapan git show. Soalnya kalau git show ini ada author, date segala macam, ini lebih lengkap daripada git show. Daripada git diff. Kalau git diff ini tidak ada ya guys. Oke, lanjut. Latihan 5. Kita disuruh membuat public repository di GitHub dengan nama init npm dan nama lengkap. Tapi ini disuruh login, registrasi. Karena saya sudah login, saya tinggal membuat repository-nya saja. Tadi init npm 257826. Terus Syafa Sartika Putri Ariyanti. Oke. Dan jangan lupa akun repository kita tuh pakai publik, bukan privat, biar bisa dilihat. Oke, create repository.
Sudah kita buat akunnya. Lanjut. Di sini kita lakukan perintah git remote add. Oke. Berarti kita tulis git remote. Git remote. GitHub. Git remote add GitHub. Kita copy link yang ada di sini. Lalu kita paste di sini. Oke. Selanjutnya git push, git master. Lakukan git push. Git push GitHub master. Enter. Tunggu prosesnya. Oke. Sudah jadi ya. Latihan 6. Lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi zip file atau menambahkan file baru. Jadi dari 3 file yang tadi, kita disuruh melakukan 1 kali perubahan. Oke. Kita lakukan di file 2 saja. Nah, kita git status. Modified. File 2 sudah berhasil kita ubah. Kita panggil lagi git git commit. Kita sudah berhasil merubah yang file 2. Selanjutnya kita lakukan git commit, git push perubahannya ke repository GitHub Anda. Berarti git push. Kalau sudah muncul, kalau sudah ketik git push, pasti dia akan muncul git push shed upstream GitHub master. Nah, ini kita salin ctrl-v. Kita enter lagi. Tunggu dulu prosesnya. Nah, sudah ya guys. Coba kita lihat dulu di sini. Jangan lupa kita refresh.
Nah, terlihat file 2 baru saja terubah 1 menit yang lalu. Oke, lanjut. Di sini disuruh kita git clone dan saling link yang ada di GitHub. Git clone. Git clone, lalu kita salin yang ada di sini. Enter. Nah, sudah muncul don, berarti ininya sudah terkirim, sudah berhasil. Ini untuk ada proyek relatif. Ini untuk pelatihan apa sih? Untuk laporan nanti, untuk laporan. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh git push origin tag. Git push. Tapi kita nggak bisa pakai origin, mungkin gara-gara dari awal kita sudah pakai GitHub. Jadi kita pakai GitHub. Sebentar. Git push, git sebentar. Git push, git ini typo. GitHub. GitHub. Git push, GitHub. Git push. Tunggu sebentar. Nah, sudah berhasil keganti. Coba kita cek dulu di sini. Nah, sudah berhasil ya, guys. Tuh, sudah berhasil. Sudah masuk. Selanjutnya, push semua tag yang dibuat ke komputer laptop. Oke. Ini tadi udah push semua tagnya. Sekarang kita tinggal tuh yang nganuin git pull. Sorry, seharusnya kita rubah salah satu dari filenya terlebih dahulu, baru kita anuin git pull. Kita nganuin yang file 3 saja. Kita ubah. Kita menjadi coba menjadi oke, sudah. Kita commit. Kita kembali lagi. Baru kita ketik git pull. Nah, sudah berhasil.
Sudah berhasil ya guys. Nih, kalau tidak percaya kita cek dulu di sini. Nah, sudah ada nih. Sudah ada filenya, tapi di sini katanya di soal ini katanya kita disuruh memindahkan filenya. Sebentar. Kita disuruh pindahin filenya guys. Kita pindahin dulu filenya. Kita pindahin. Sorry. Kita cut saja. Kita taruh sini. Oke, sudah. Oke. Sekarang selanjutnya di latihan 10. Screenshot riwayat perubahan. Oh, kita menampilkan riwayat perubahan. Oh ya, yang tadi belum ditunjukin. Berhasil apa enggak keubah? Nah, ini berhasil ya keubah ya guys. Sorry tadi lupa ditunjukin. Nah, sekarang kita nganuin yang nomor 10, yang riwayat perubahan. Kita tinggal pencet yang ini kayak refresh gitu. Nah, ini perubahannya. Semuanya sudah. Oke. Tugas saya sudah selesai. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.